Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat hidayahnya lah sehingga kita masih dapat melaksanakan atau mengerjakan video final sebagai pengganti final dalam mata kuliah fikih ibadah. Selawat serta taslim tak lupa pula kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma shalli alaihi wasallam. Nabi yang telah mengeluarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Baik, di sini perkenalkan, nama saya Ardiansyah dari Prodi MPI 3. Di sini saya akan menjelaskan atau membawakan sedikit materi tentang yang berjudul setelah azan maghrib mengapa langsung iqomah. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk mengefisienkan juga ya. Yang pertama itu definisi azan dan iqomah. Azan secara bahasa bisa diartikan dengan panggilan atau pemberitahuan. Namun secara istilah fuqaha yang maksud dengan azan adalah pemberitahuan perihal masuknya waktu sholat fardu dengan menggunakan lapas-lapas yang mustazara dengan cara yang khusus. Dari definisi bahasa dan istilah di atas, titik poin azan adalah ada dua, yaitu satu, sebagai pemberitahuan atas masuknya waktu sholat. Yang kedua, sebagai panggilan atau ajakan kepada segenap kaum muslim untuk sholat berjamaah di masjid. Sedangkan untuk yang kedua yaitu iqomah. Secara bahasa iqomah adalah masdar dari kata kerja akama, yang pada hakikatnya berarti memberi atau membuat orang yang sedang duduk atau berbaring menjadi berdiri. Sedangkan secara istilah Imam Buhuti mempaparkan bahwa iqamah adalah pemberitahuan pelaksanaan sholat dengan lapas khusus. Dari di sini kita bisa simpulkan bahwa iqamah adalah pemberitahuan bahwa sholat akan segera dilaksanakan, dan dengan iqamah itu membuat orang yang sedang duduk menjadi berdiri untuk melaksanakan syaf, sehingga tidak lama setelah iqamah selesai diharapkan syaf sudah tersusun rapi dan sholat siap dilaksanakan. Yang kedua yaitu bagian B, syarat azan dan iqamah. Adapun perihal persyaratan seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan lainnya, bahwa Rasulullah SAW dan para sahabatnya awal mula setelah adanya peristiwa hijrah Mekah menuju Madinah bermusyawarah perihal bagaimana memberitahu dan mengumpulkan kaum muslim untuk sholat di masjid. Sebagai sahabat, ada yang memberi usul dengan menghidupkan api pada setiap waktu sholat, sehingga mereka yang melihat dari jauh bisa saling mengingatkan bahwa waktu sholat telah tiba. Namun Rasulullah SAW tidak menyetujuinya. Dan ada lagi yang memberi usulan dengan meniup buk. Lalu ada juga yang memberi usulan agar diperdengarkan suara nakus dengan cara kayu besar dan panjang dipukul dengan kayu kecil agar keluar suara. Namun lagi-lagi Rasulullah SAW tidak mengiyakan kalau beliau mengatakan bahwa demikian sudah sering digunakan oleh orang-orang Nasrani. Musyawarah pada hari itu belum menghasilkan sebuah keputusan. Lalu Rasulullah SAW dan para sahabatnya pergi untuk kemudian perkara ini menjadikan bersama. Selang waktu beberapa hari di sana adalah Abdullah bin Said, sahabat Rasulullah SAW, bermimpi. Dalam mimpinya beliau melihat seorang membawa nakus yang beliau bertanya, "Wahai hamba Allah, maukah Anda menjual nakus itu?" Dan sang orang yang dalam mimpi itu mengatakan, "Untuk apa?" "Mau kami gunakan untuk memanggil orang-orang sholat," jawab Abdullah bin Zaid dalam mimpi. Dan setelah selesai laki-laki tadi diam sejenak, lalu kembali berkata, "Jika sholat sudah hendak dilaksanakan, maka katakanlah La ilaha illallah." Ketika pagi datang, Abdullah bin Said menemui Rasulullah dan menceritakan mimpinya kepada Rasulullah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah meminta kepada Abdullah bin Said untuk mengajarkan lapas azan ini kepada Bilal agar Bilal azan
dengan lapas-lapas itu. Tak kala sahabat bin Bilal kali ini melantunkan azannya, Umar bin Khattab yang waktu itu sedang berada di rumah buru-buru keluar menuju masjid. Sesampainya di masjid, Umar berkata kepada Rasulullah SAW, "Demi Allah, sungguh saya juga melihat apa yang dilihat oleh Abdullah bin Saib dalam mimpi itu." Usut punya usut, ternyata Umar bin Khattab 20 hari sebelum ini sudah bermimpi persis seperti apa yang dilihat oleh Abdullah bin Saib. Demikian awal mula disyaratkan azan dan diambil dari banyak-banyak riwayat yang ada. Yang ketiga yaitu C. Sunnah Qabliyah dan Badliyah. Keberadaan sholat yang dimaksud dalam hadis di atas berkisar antara sholat sunnah yang hukumnya sunnah muakkad dan salah sunnah yang nilainya sebatas sunnah biasa. Yang pertama yaitu sunnah muakkad. Jumhur ulama menilai bahwa jumlah sholat sunnah muakkad yang dimaksud hanya 10 rakaat dalam rakaat sebelum sholat duhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat setelah sholat maghrib, 2 rakaat setelah sholat isya, dan 2 rakaat setelah sholat subuh. Inilah 10 rakaat yang dianjurkan menurut sebagian besar ulama. Mereka melandaskan hal ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Aku memelihara dari Nabi SAW 10 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib di rumah beliau, 2 rakaat sesudah isya di rumah beliau, dan 2 rakaat sebelum subuh." Akan tetapi, imam dalam mazhab Hanafi menambah bahwa salat sebelum duhur itu 4 rakaat, sehingga menjadi 12 rakaat, bukan 10 rakaat. Beliau berlandaskan hadis Aisyah. Yang kedua yaitu sunnah ghairu muakkadah. Sedangkan untuk sholat sunnah yang sifatnya bukan sunnah muakkadah, seperti 2 atau 4 rakaat sebelum sholat asar, berdasarkan hadis rahimallahu amra'a shalla qabla asri arba'an, yang artinya Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kepada seorang untuk sholat 4 rakaat sebelum azan maghrib. Dan yang kedua yaitu tidak ada sholat sebelum maghrib. Terkadang saya yang beralasan bahwa mereka langsung iqamah karena berkeyakinan tidak ada sholat sunnah sebelum sholat maghrib. Hal itu tentunya tidak bisa dibenarkan begitu saja, karena dalam kenyataannya justru ada perintah dari Rasulullah yang mengatakan bahwa sholatlah kalian sebelum maghrib. Beliau mengulanginya 3 kali. Di akhirnya beliau bersabda, bagi siapa saja yang melakukan sholat atau melaksanakan, beliau takut hal tersebut dijadikannya oleh orang-orang sunnah. Bahkan dalam riwayat Ibnu Hibban menerangkan bahwa Rasulullah SAW sendiri melakukannya, bahwa Nabi SAW mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Ibnu Hibban. Sedangkan Imam Muslim menguatkan dari Anas radhiyallahu alaihi wasallam berkata, "Dulu kami sholat 2 rakaat setelah terbenamnya matahari, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu melihat kami, dan beliau hanya diam, tidak memerintahkan dan tidak juga melarang." Atas dasar inilah dasar mazhab Syafi'i, sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib dinilai ada. Dalam hukumnya adalah sunnah, walau bukan termasuk sunnah yang sangat dianjurkan, muakkad. Sholat qabliyah isya. Namun sebaiknya ada sebagian masjid yang tidak langsung iqamah setelah azan sholat isya, dengan keyakinan bahwa sholat sunnah sebelum sholat isya. Padahal jika kita mau jujur, keberadaan sholat sunnah sebelum isya itu sama hukumnya dengan sholat sunnah sebelum maghrib. Dua-duanya dihukumi sunnah yang belum muakkadah. Untuk mereka yang sudah berada di masjid, kiranya bisa menunggu jamaah yang belum datang dengan melaksanakan sholat-sholat sunnah yang ada. Jikapun tetap berkeyakinan bahwa tidak ada sholat sunnah sebelum sholat maghrib atau isya, kiranya bisa diisi dengan aktivitas zikir dan lainnya. Jangan sampai hanya dengan keyakinan itu tidak ada sholat sunnah qabliyah, dengan serta-merta itu dijadikan alasan untuk langsung iqamah setelah azan. Padahal dari dulu
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kepada Bilal dan kepada siapa saja yang menjadi muazzin yang tetap memberikan jeda waktu bagi jamaah agar bisa hadir ke masjid. Setelah mereka berkumpul, barulah salat berjamaah dimulai. Dan sedangkan berikutnya F, waktu jeda antara azan dan iqamah. Karena tempat pelaksanaan salat berjamaah umumnya di masjid, maka azan adalah cara terbaik untuk memanggil jamaah agar hadir ke masjid guna melaksanakan salat berjamaah sebagaimana dimaksud dari diisyaratkannya salat azan. Setiap kali azan berkumandang, setiap itu kita diingatkan bahwa waktu salat sudah masuk dan mari segera menjawab panggilan dengan segera pergi ke masjid meninggalkan sebentar aktivitas yang sedang dilakukan. Mereka yang dipanggil untuk sholat tentunya dalam keadaan yang beragam. Ada yang sedang tidur, ada yang juga sedang makan, ada yang sedang menyetir kendaraan, ada yang sedang berjualan, dan ada yang masih di kamar mandi, ada yang sedang belajar, ada juga yang sedang mengantri masuk kamar mandi, dan ragam kegiatan lainnya. Berangkat dari kenyataan seperti inilah, maka ulama menganggap perlu adanya jeda waktu untuk pas antara azan dan iqamah pada setiap sholat fardu. Hal ini sesuai dengan maksud dari azan itu sendiri, di mana tujuannya adalah untuk memanggil atau menyeru masyarakat sekitar agar hadir di masjid itu. Namun, jikapun harus disepakati waktu jedanya, para ulama menilai boleh-boleh saja. Dalam hal ini, para ulama mazhab memberikan jawabannya masing-masing. Yang pertama yaitu mazhab Hanafi. Dalam pandangannya, Imam Abu Hanifah waktu jeda untuk azan subuh sebelum durasi membaca 20 ayat Al-Quran dengan bacaan tartil. Untuk salat zuhur jeda waktunya sebatas mengerjakan 4 rakaat salat sunnah pada setiap rakaatnya selama membaca 10 ayat. Sedangkan untuk azan asar waktunya cukup untuk mengerjakan salat sunnah 2 rakaat pada setiap rakaatnya selama membaca 10 ayat. Dan waktu jeda untuk azan maghrib selama membaca 3 ayat. Dan waktu jeda untuk azan isya seperti waktu jeda untuk azan zuhur. Dan yang kedua yaitu mazhab Maliki. Imam Al-Qarafi, salah satu ulama dalam mazhab Maliki, menjelaskan dalam kitab Al-Sakira, antara azan dan iqamah diberikan waktu jeda kecuali waktu maghrib, dan ini adalah pendapat kami mazhab Maliki. Dan pendapat Imam Abu Hanafi berbeda dengan pendapat kedua murid dan Imam Abu Hanifah yang menilai bahwa waktu maghrib tetap diberikan waktu jeda untuk duduk sebentar, seperti duduknya di antara dua khutbah, dan berbeda juga dengan pandangan mazhab Asy-Syafi'i yang menilai pada waktu maghrib tetap diberikan waktu jeda untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Dan yang ketiga yaitu mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i seperti ini dijelaskan dalam kitab Al-Majmu. Muazzin hendaklah memberikan jeda antara azan dan iqamahnya sebatas jamaah salat sudah berkumpul di masjid, atau selama seseorang melaksanakan salat sunnah qabliyah. Dan untuk salat maghrib juga diberikan waktu jeda sebentar saja. Jadi dalam mazhab ini tidak ketentuannya khusus beberapa lama. Waktu jeda antara azan dan iqamah tentunya fleksibel saja, sebatas menunggu jamaah hadir, baru kemudian iqamah bisa dikumandangkan sebagai tanda dimulainya salat berjamaah. Dan yang mazhab terakhir yaitu mazhab Hambali. Imam Ibnu Qudamah menuliskan, mustahab atau dalam kurung diartikan disukai untuk memberikan jeda antara azan dan iqamah cukup bagi seorang untuk berwudu dan sholat sunnah 2 rakaat serta kesiapan yang lainnya khusus untuk waktu maghrib, dan diberi jeda hanya sebatas duduk sebentar saja.
Karena masalah ini sifatnya sangat fleksibel sekali, dan menurut hemat penulis tidak masalah juga atau bahkan malah bagus jika batasan waktu disepakati bersama berdasarkan menit. Misalnya saja, waktu iqamah pada salat subuh adalah 15 menit setelah azan. Untuk suhur 15 menit juga. Dan sedangkan untuk salat azhar 10 menit, maghrib 5 menit, dan isya 10 menit. Dengan demikian akan lebih teratur dan pastinya lebih konsisten sehingga maksud dari azan itu tersampaikan, yaitu memberitahu masuknya waktu sholat dan memanggil orang-orang yang berada di luar masjid untuk segera ke masjid. Dan tentunya orang-orang yang dipanggil butuh waktu untuk merapat ke masjid. Dan di sini saya akan memberikan sedikit kesimpulan, yaitu kesimpulannya, sholat berjamaah di masjid itu pastinya lebih baik ketimbang sholat sendirian. Dan setiap kali masuknya sholat biasanya diberitahu dengan azan. Azan selain bertujuan untuk memberitahu masuknya waktu sholat juga berfungsi untuk sebagai panggilan dan ajakan untuk sholat berjamaah. Mereka yang dipanggil tentunya berada dalam kondisi yang beragam. Ada yang sudah berada di masjid, ada yang masih di kantor, ada yang sedang OTW, on the way, yang secara bahasa gaul anak zaman sekarang katanya on the way ke masjid. Ada sedang makan, dan ada yang sedang di kamar mandi, ada masih antri wudhu, ada yang malam hari yang mungkin masih tidur, ada baru melek, ada yang butuh kondisi mandi wajib dulu, ada yang manasin motor, dan lain-lain. Kondisi inilah yang akhirnya membuat seorang muazzin kudu menunggu jamaah sebelum iqamah, terlepas ada atau tidaknya sholat sunnah iqamah, terlepas ada atau tidaknya sholat sunnah iqamah, qabliyah mau atau ketidakmaunya melaksanakan sholat sunnah terlebih dahulu. Atas dasar beragam kondisi inilah akhirnya Rasulullah SAW berpesan kepada Bilal yang waktu itu, "Wahai Bilal, berilah jeda antara azan dan iqamahmu, agar yang sedang makan bisa menyelesaikan makannya, dan yang sedang wudhu bisa menyelesaikan segala hajatnya." Juga sabda Rasulullah sebagai berikut, Wahai Bilal, berikanlah waktu jeda antara azan dan iqamahmu untuk mereka agar menyelesaikan makanannya dan menyelesaikan minumnya. Juga untuk mereka yang sedang buang hajat dan menyelesaikan hajatnya, janganlah kalian iqamah kecuali setelah melihatku. Wallahu alam bishawab. Baik, itulah sedikit materi yang sempat saya sampaikan, yang berjudul setelah azan, setelah azan maghrib, mengapa langsung iqamah. Dan jika ada salah kata, itu berasal dari saya sendiri, dan jika ada yang benar, itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.